Halo anak-anak, apa kabar? Berjumpa lagi dengan Miss Dwi dalam pembelajaran tematik. Hari ini kita akan belajar materi dari tema 5, subtema 3, pembelajaran 1 dan 2. Di subtema 3 ini, kita akan belajar materi tentang pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Anak-anak, cuaca dapat berubah sewaktu-waktu. Perubahan cuaca berpengaruh terhadap kegiatan manusia. Nah, untuk mengetahui lebih banyak tentang pengaruh perubahan cuaca, kita akan lanjut pembelajaran kita ya di pembelajaran 1. Nah, anak-anak, di pembelajaran 1 ini kita akan membahas materi tentang peta pikiran dari teks tentang pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Sebelum lanjut, apa itu peta pikiran, anak-anak? Ya, peta pikiran adalah suatu cara digunakan untuk menemukan informasi-informasi dalam suatu bacaan. Sekarang, silakan anak-anak baca teks tentang pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia di buku kalian halaman 36 sampai 37 ya. Setelah anak-anak membaca, silakan kerjakan soal-soal yang ada di bawahnya. Temukan pokok-pokok informasi yang terdapat pada setiap paragraf. Apa yang dimaksud dengan pokok-pokok informasi, anak-anak? Pokok informasi adalah topik permasalahan dari cerita tersebut ya. Topik permasalahan dari cerita di setiap paragrafnya. Nah, anak-anak, Miss Dwi akan berikan contoh informasi di paragraf yang pertama ya. Perhatikan buku kalian. Halaman 36. Kalian silahkan lihat paragraf pertama, yaitu informasi yang Miss Dwi dapatkan di situ adalah perubahan cuaca berpengaruh terhadap kegiatan manusia. Nah, tulis di buku kalian jawabannya untuk paragraf pertama. Untuk paragraf yang kedua sampai keempat, silahkan anak-anak kerjakan sendiri. Cari pokok-pokoknya atau permasalahannya atau topik permasalahannya di setiap paragraf. Setelah anak-anak menulis jawaban kalian di buku halaman 37 tentang pokok informasi yang ada di setiap paragraf dari yang paragraf kedua sampai 4, silahkan anak-anak buat informasi yang kalian dapatkan itu di peta pikiran. Nah, ini contoh peta pikiran. Silahkan kalian buat di buku kalian seperti ini ya. Contohnya, buat seperti ini dan tulis informasi-informasi yang kalian dapatkan setiap paragrafnya. Materi selanjutnya adalah penjumlahan dua pecahan berpenyebut sama. Perhatikan buku halaman 37. Masalah yang berkaitan dengan penjumlahan pecahan dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Untuk menyelesaikannya, kita perlu menjumlahkan angka-angka pembilangnya jika penyebut pecahan sama. Nah, anak-anak, sekarang perhatikan contoh soal cerita yang ada di buku kalian. Anak-anak perhatikan buku kalian halaman 37. Nah, anak-anak, selanjutnya anak-anak perhatikan contoh yang Miss Dwi berikan. Nah, ini contoh yang kedua. Anak-anak perhatikan gambar yang paling atas. Penjumlahan pecahan dapat dilakukan dengan bantuan gambar yang diwarnai. Nah, contohnya perhatikan contoh soal yang paling atas. Sekarang silahkan coba tuliskan penjumlahan pecahan sesuai gambar ini. Nah, ada gambar ini ya di bawahnya. Setelah anak-anak perhatikan, kerjakan itu ya. Anak-anak warnai gambar hasil penjumlahannya.
buat di lembar kosong yang ada di samping halaman 38 ya. Di lembar kosong di samping halaman 38. Buat gambar sama seperti soal yang Miss Dwi tampilkan ini. Sekarang kita lanjut ke materi kreasi karya dekoratif. Perhatikan buku halaman 38. Nah, anak-anak, kreasi karya dekoratif merupakan karya yang menonjolkan hiasan dari gabungan beberapa motif sehingga terlihat indah. Karya dekoratif memiliki 4 unsur utama, yaitu titik, garis, bidang, dan warna. Perhatikan gambar yang Miss Dwi akan tampilkan ini. Nah, gambar ini, gambar yang pertama, yaitu titik. Titik adalah unsur gambar dekoratif yang paling kecil. Perhatikan gambarnya ya. Ini gambarnya. Yang selanjutnya, garis adalah unsur gambar dekoratif yang didapat dari gabungan titik. Nah, anak-anak, ini contohnya ada garis mendatar, garis tegak, garis miring, garis lengkung, dan garis selanjutnya. Seterusnya ya. Silahkan anak-anak perhatikan gambarnya. Selanjutnya, bidang, gambar bidang. Bidang adalah unsur yang didapat dari pertemuan antara ujung-ujung garis. Ini gambar bidang ya anak-anak. Perhatikan huruf D, C, A, B. Itu merupakan ujung. Nah, ini gambar warna. Warna adalah bentuk yang dapat dibuat bermacam-macam. Anak-anak perhatikan gambarnya. Dari warna-warna ini akan membuat gambar kalian lebih mudah dan lebih kelihatan menarik sesuai bentuknya. Karya dekoratif banyak ditemukan pada berbagai benda, yaitu kain batik, poster, bingkai foto, guci, perabotan rumah tangga, dan masih banyak lagi. Ini salah satu contoh karya dekoratif, yaitu batik. Baik anak-anak, sekarang anak-anak perhatikan buku halaman 38, keterampilan kinerja produk. Silahkan anak-anak membuat tempat pensil dengan hiasan dekoratif. Silahkan anak-anak perhatikan langkah-langkah yang sudah ada di halaman 38. Silahkan membuat ya anak-anak, dan nanti akan dikumpul. Baik anak-anak, materi kita selanjutnya tentang bersatu dalam keberagaman kekayaan daerah. Indonesia merupakan negara kepulauan yang membentang dari Sabang hingga Merauke. Indonesia terkenal akan keberagaman hasil alam, adat istiadat, maupun budaya. Berbagai keberagaman kekayaan daerah tersebut membuat bangsa Indonesia bangga sehingga terus bersatu. Untuk selanjutnya, silahkan anak-anak baca lagi di halaman 39. Setelah anak-anak membaca, silahkan anak-anak kerjakan soal yang ada di bawahnya. Kerjakan nomor 1, 2, dan 3 ya. Untuk selanjutnya, silahkan anak-anak menggali informasi dari teks tentang pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Anak-anak menggali informasi dengan cara membuat beberapa pertanyaan beserta jawabannya berdasarkan teks yang dibaca pada halaman 36 di buku modul. Untuk pertanyaan dan jawabannya, silahkan anak-anak tulis di lembar kosong yang ada di samping halaman 39. Baik anak-anak, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Jika ada yang kurang mengerti, anak-anak silahkan tanya kepada Miss Dwi atau Miss Ayu ya. Jangan malu untuk bertanya ya anak-anak. Terima kasih.